Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi terkait ta'awuz dan basmalah. Ta'awuz atau isti'azah, atau yang sering kita ucapkan sebelum membaca bismillah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik. Ta'awuz dan ataupun isti'azah itu adalah sunnah yang biasa dilakukan oleh seseorang, apalagi orang yang mau belajar ataupun membaca Al-Quran. Ya, dari mana petunjuk ataupun dalil tersebut? Itu dalam surah An-Nahl ayat 98, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Yang sudah memiliki bukunya, buku karangan guru Al-Ustaz Ibnu Hamid Al-Duri, ini ya, warna coklat, ya, itu boleh dibuka di halaman 223. Sudah ya. Jadi di situ diterangkan dalam surah An-Nahl ayat 98 tersebut yang berbunyi seperti tadi, yaitu fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apa kata Allah? Maka apabila engkau hendak membaca, ya, engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka mintalah pertolongan atau perlindungan, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi kita disuruh, ya, dianjurkan, disunnahkan untuk membaca ta'awuz ataupun isti'adzah. Jangan baca Quran tiba-tiba langsung aja, langsung baca ayatnya. Baca dulu ta'awuz, ya, isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, dari ayat tadi, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim, diambil sama ulama, oh berarti yang lafaz isti'adzahnya diambil, isti'adzah atau ta'awuz namanya. Lalu bacaannya atau teksnya apa? Yaitu kita diturunkan menjadi kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu ya. Selanjutnya, sebenarnya lafaz ta'awuz itu atau isti'adzah itu para ahli qiraat atau para ahli qiraat, ya, membaca peneliti Al-Qur'an itu banyak menuliskan lafaz untuk berlindung kepada Allah itu kalimatnya seperti apa. Di sini dikatakan di dalam buku guru ada, ya, selain lafaz yang sering kita ucapkan, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ada lagi a'udzubillahi minasyaitonir rajim innallaha huwas-sami'ul 'alim. Ada yang lain lagi a'udzubillahi minasyaitonir alim minasyaitonir rajim. Ada yang lain juga a'udzubis-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bahkan ada yang lain lagi a'udzubillahil qawi minasyaitonir rajim. Tapi yang umum, yang banyak digunakan adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itu pun sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, Zubair bin Mut'im, yang didapat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, ya, mintalah pertolongan ketika membaca Al-Quran. Berarti ada di hadis itu, ya. Berarti apa? Kita disuruh kalau mau mulai suatu, ya, apalagi membaca Al-Quran, baca ta'awuz, baca isti'adzah, ya, gitu. Tapi kalau seandainya di dalam majelis atau halaqah, ya, atau pengajian, lingkaran pengajian, ketika baca misalkan satu persatu, kata guru adalah boleh bacanya ta'awuz untuk satu orang pertama kali dia baca.
Selanjutnya hanya membaca kalimat basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Ta'awuznya diwakili oleh satu orang. Pendapat ini sesuai dengan salah satu ulama. Ada ulama yang mengatakan, yaitu Ibnu Sirin, bahwa membaca ta'awuz itu hukumnya wajib walaupun hanya seumur hidup sekali. Tapi alhamdulillah kita hampir sering ya, setiap membaca Quran hampir selalu kita membaca ta'awuz ya. Selanjutnya adalah setelah membaca ta'awuz atau isti'adzah, kita pun disunahkan untuk baca basmalah. Apa itu basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Dari mana? Sama dengan hadis Rasulullah ya. Hadisnya berbunyi yang artinya adalah awalilah setiap perbuatan itu, perbuatan baik itu yang mengandung kebaikan itu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi kita disuruh tuh perbuatan kebaikan yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka kurang sempurna. Ada yang mengatakan maka terputus pahalanya. Nah, perbuatan baik itu awali dengan bismillah. Nah, baca Al-Quran termasuk perbuatan yang baik, ada nilai kebaikan, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Walaupun tidak hanya Al-Quran, bismillah itu bisa digunakan untuk perbuatan-perbuatan lain. Setiap mau berangkat, mau pulang, mau mengerjakan sesuatu ya, minimal adalah membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau di situ terdapat nilai kebaikan, baca biar supaya mendapat rahmat dari Allah. Apa itu bismillahirrahmanirrahim? Itu sebagai permohonan kasih sayang Allah. Karena artinya bismillahirrahmanirrahim kan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, gitu. Jadi itulah sekelumit tentang ta'awuz dan basmalah. Ya, sama-sama disunahkan saat sebelum membaca Al-Quran. Namun untuk basmalah ini atau bismillahirrahmanirrahim pada awalnya itu tidak diturunkan bareng surah yang lain. Jadi ketika Al-Quran turun, ya Al-Quran turun, memang basmalahnya sebelum itu belum ada, hanya surah langsung dari surah Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah basmalah termasuk ayat, bagian dari ayatnya. Nah, jadi tidak ada. Jadi waktu itu Abdullah bin Abbas itu anak yang kecil sudah disuruh oleh ayahnya untuk belajar menimba ilmu dengan Rasulullah dan para sahabat yang lain. Abdullah bin Abbas langsung bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara misahin bacaan Al-Quran nih? Ini semua antara ayat satu dengan yang lain bersambung gitu. Dan dulu pun belum ada barisnya kan. Akhirnya turun wahyu melalui Rasulullah, tiap ayat ditandai dengan bismillahirrahmanirrahim, dibatasin dengan bismillahirrahmanirrahim. Kecuali satu, surah Al-Baro'ah atau surah At-Taubah. Nah, dengar? Ada yang tengah Al-Quran ya, ada namanya surah At-Taubah atau surah Al-Baro'ah. Itu surah yang berisi ayat-ayat tentang ancaman, tentang siksaan orang-orang kafir. Sedangkan bismillahirrahmanirrahim itu mengandung rahmat Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka tidak cocok lafaz basmalah disandingkan di awal surah Al-Baro'ah atau surah At-Taubah tadi. Surah At-Taubah itu surah tentang ancaman, siksaan bagi orang kafir, bagi orang munafik, ya kan? Isinya itu ya doa untuk mereka yang mungkin yang kurang pantas jika disambungkan dengan bismillah. Maka dia kalau kita buka Al-Quran itu tidak ada bismillahnya di awal surah Taubah atau surah Al-Baro'ah. Paham ya? Nah, itu saja, yang lain ada semua. Tapi ada yang mengatakan bahwa kalau seluruh surah berjumlah 114 surah, gitu ya. 114 surah berarti harusnya bismillah pun diturun sebagai pembatas ada 114 basmalah. Kemana satu lagi kalau Al-Baro'ah tidak ada atau Taubah tidak ada? Kan di dalam Al-Quran ada 30 juz. Di dalam Al-Quran berisi 114 surah.
Ya. Nah, di situ ada bismillahnya di tengah-tengah surah An-Naml ayat 30. Surah An-Naml ayat 30. Ya. Bunyinya adalah innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau di buku Itulah ini buku ilmu tajwidnya ada di halaman 224. Disitulah satu basmalah yang tersimpan, ya. Jadi totalnya sama tuh basmalah yang ada di Al-Quran, mulai dari Al-Fatihah terus sampai Anas, semuanya ada 114 basmalah, kayak gitu. Paham ya? Alhamdulillah.